Halo guys, Welcome to the Pakcik. Jangan lupa nonton video ini sehingga habis Dan terus mendukung channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam The Pakcik dan juga Rili. Halo guys, apa kabar kalian? Semoga sehat-sehat aja ya guys. Nah Pakcik, sebelum itu ya terima kasih yang udah nonton bareng bersama kita, yang udah nungguin video ini juga. Terima kasih ya, udah lama kita nggak react Vicky Naki nih guys ya. Jadi ini kita ingin ucapkan tahniah buat Vicky Naki karena telah berjaya mencapai 5 juta subscribers. Nah, dan ini adalah special kontennya yang mana dia ditanya Q&A ya, question and answer daripada komen-komen dan juga fans-fansnya ya. Yes. Nah, kita juga fansnya ya, mana tahu komen-komen kita juga masuk di sini, kita nggak tahu lagi ya guys. Nah, kita lihat mungkin ada di sisi lainnya yang Vicky Naki itu kita nggak tahu. Nah, daripada pertanyaan ini mungkin bisa terjawab. So nggak perlu basa-basi lagi, kita akan mulakan reaction kita dalam 3, 2, 1 and go. Hey yo, what up boys girls, it's your boy Naki. Yes. Q&A video. Oke. Akhirnya kita buat Q&A lagi. Terakhir itu setahun yang lalu pas berapa subscribers gitu. Aku pengen lihat dulu deh berapa ya. Pas berapa ya itu ya. Lupa. 4.5, 4.1. Thank you 300k subscribers. Jadi masih 300.000 subscribers aku buat Q&A. Dan sekarang aku buat lagi nih 300. Kamarnya juga udah berubah. Million subscribers. Yes. Crazy. He's a genius. So, aku udah siapin nih beberapa pertanyaan yang aku udah tanyakan ke kalian di komunitas YouTube. Pertanyaan banyak banget, tapi aku pilih beberapa ya. Ya, kalau misalnya dijawab semua nanti bakal videonya 1 hari. Wait, I said the same thing sama dengan Q&A yang sebelumnya. Nggak bakal semua dipilih guys ya, karena kalau semua dipilih bakal videonya 1 hari. banyak juga tuh yang menanyakan pertanyaan yang sama. Jadi nanti kalau pertanyaan sama bakal banyak lah muncul di sini pertanyaan gitu ya. Langsung aja kita masuk ke pertanyaan yang pertama. Oke, jadi ini adalah pertanyaan yang paling banyak ditanyain. Kapan Kak Vicky rencana ke luar negeri lagi, ketemu dengan teman-temannya, atau pokoknya in general ke luar negeri aja. So, aku itu setelah dari Dubai itu udah pengen lagi ke luar negeri, dan aku itu milihnya Italia. Karena apa ya, pengen ketemu sama Julia juga. Tapi kalau nggak bisa ya udahlah ke Spanyol, ya kan. Karena apa, di Italia itu kayak nggak nerima Sinovac. Kalau di Spanyol bisa. Pas mau ke Spanyol nggak bisa juga. Ternyata Spanyol di close karena coronavirus casesnya itu naik lagi. Akhirnya nggak bisa juga ke Spanyol. And aku itu pengen ke Turki kemarin. Karena nggak bisa semuanya, adalah ke Turki. Maksudnya kan di Turki banyak juga teman, ada Tukba, ada Milka, ada Mehlika, banyak YouTuber teman-teman dari Ome TV juga di sana. Nah, aku bisa nge-vlog, bisa jalan-jalan bareng mereka. Cuma lagi nggak bisa juga because something. Ya, dan sekarang ini aku kasih lihat aja ya. Aku udah nanya lagi ke manajer aku, Spanyol atau Italia bisa nggak ya? Kalau nggak bisa nggak apa-apa, Turki aja. Bisa lihat nggak? ya. Oh. Ya itu aku tuh udah pengen banget. Jadi kayak banyak banget tuh yang ngomong, Vicky cuma bohongan doang, mau keluar negeri, mau ini enggak. Bener. Itulah ya, maksudnya ya aku nggak nyalain juga sih. Mereka ngelihat apa yang terjadi tapi nggak tahu apa yang ada di belakang, apa yang sebenarnya. Iya benar. Iya benar gitu juga kita guys. That's fine. Kan? Orang tidak nampak. Tahu lagi kalau aku sih tuh sebenarnya pengen banget keluar negeri, dan udah tanya-tanya terus ke manajerku, tapi memang belum bisa karena cases COVID lagi naik-naiknya. And kalau nggak ada cases yang COVID paling ini banyak pasti ditanyain itu kita adalah tentang bahasa Inggris. Tuh, gimana cara yang efektif dalam biar lancar dalam speaking in English? Soalnya dari sekolah dulu nilainya oke atau bagus, tapi dalam percakapan belibet dan kurang gitu. Gimana ya Bang? By the way, thank you banget Bang Vicky. Thank you juga Nurul Huda dan beberapa lainnya yang udah nanya. Sebenarnya kalau misalnya masalah nilai bagus, nilai oke, itu kan teori ya. Beda dengan teori, guys. speaking. Theory and speaking, that's whole different things. Jadi kalau misalnya mau bagus dan percakapan, aku yakin pasti banyak dari kalian itu yang maksudnya bahasa Inggris tuh ngerti, cuma kayak kalau mau ngomong itu susah. Iya, seperti aku. The problem is kalian tuh gak pernah latihan ngomong, ya kan? Kalian tuh cuma dengerin,
udah nggak ada diucapin juga gitu. Nah, caranya itu adalah dengerin terus juga ucapin. Jadi dengerin sambil ucapin juga, sambil ngomong juga. Gimana ngomongnya? Kalau misalnya nggak ada teman bicaranya gimana bang? Ya udah ngomong aja sendiri ke kamera, ngomong aja sendiri ke cermin. I know it's like crazy people, insane people, but that's what I do to learn English and other languages that I That's learn. why you are power. Terus juga ya hampir sama sih dengan yang tadi, tapi ini lebih spesifik kayak planning ketemu dengan teman-teman Ome TV satu aja, habis itu nge-vlog bareng pasti seru ya. Sama sih kayak tadi juga, and pasti banget. Aku pengen memang, setidaknya sekali, tapi nggak pengen sekali, banyak terus. Dan aku soalnya aku kan pengen kuliah juga kan di Spanyol. Ya doain aja. Nah, ini ada lagi nih pertanyaan. Bang, ada niatan nggak buat ajak keluarga jalan-jalan ke luar negeri? Yes, of course. Tapi masih susah karena kayak ya abang-abang aku ada yang udah kerja, ada yang sekarang lagi nyusun tesis S2, udah mau wisuda sih. Terus ada yang kuliah juga, masih ada sekolah. Jadi kayak waktunya itu susah buat bener-bener semuanya free gitu. It's hard to find the time. Jadi kayak kalau misalnya liburan pun, aku ke Pekanbaru pun kadang abang-abang tetap masih sibuk gitu-gitu. Jadi susah banget buat cari waktunya kalau sekarang ya. Tapi nanti setidaknya sekali buat keluar negeri sama keluarga kali ya, seru banget. Oke, next question. Bang Vicky terinspirasi belajar bahasa dari siapa? Sebenarnya dulu pertama kali belajar bahasa tuh nggak ada terinspirasi dari siapa-siapa sih. Tapi pas udah mulai terjun ke dunia bahasa, aku baru mulai tahu ada namanya Lao Shu, ada namanya Xiaoma dari Amerika. Lao Shu maaf, dia udah almarhum, dia udah meninggal. Dan dia itu bisa banyak banget bahasa. Jadi dia itu kayak nge-vlog ke mana gitu, nge-vlog terus kayak ngomong, terus akhirnya dia ngomong pakai bahasa mereka. Jadi kayak Ome TV tapi real life, kayak yang aku lakukan di Ome TV tapi real life. Dia benar-benar keren banget, makanya aku terinspirasi salah satu dari dia aku untuk belajar bahasa. Dan Xiaoma juga. Yo Xiaoma, if you're watching this, I love you man. Which probably impossible, I think. Not gonna happen. Ini juga nih, banyak banget yang nanya aku, aduh ampun dah. Selamat bang atas 5 juta subscribersnya bang. Pertanyaannya adalah satu, rencananya kapan nikah? Aku nggak punya kayak rencana yang benar-benar plek harus nikah gini-gini. Tapi kayak apa aja, sejalannya aja sih, biar Allah yang ngatur semuanya. Tapi yang aku pengen itu di umur 25 kalau yang aku pengen. Awas di prank lagi ya. Bang Vicky kayak gimana? Aku nggak punya tipe yang khusus juga harus begini. No, aku nggak punya itu. Yang penting kayak seiman dengan aku. Terus juga aku juga nyaman sama dia sayang sama keluarga aku. That's pretty much it. Good to go. Next dari Reza Hanum, beli sepatu, celana dan kaos yang terbaik di mana Ki? Langsung aja nih beli merch Vicky Naki. Tapi belum ada merch. Mungkin terus nanti. promote Tapi ya. kalau sekarang yang terbaik di mana yang kalian suka? Kak, aku mau nanya nih, kalau kita udah berjuang dengan keras berulang kali tapi gagal terus, apa itu artinya kita harus mundur? Tolong dijawab Kak, aku butuh nasihat nih. Kalau kita udah berjuang keras berulang kali tapi gagal terus, artinya enggak. Jangan pernah sekalipun kayak untuk berpikiran untuk mundur gitu. Karena ya itu udah come on man, masa mundur putus asa gitu aja. Enggak lah. Kalau misalnya udah bekerja keras berulang kali masih gagal juga, pasti ada yang salah gitu loh. Dan kalian harus evaluasi itu. Kalian harus introspeksi diri kalian, apa ya yang salah, apa yang masih sama warnanya ya. Nah, kalau misalnya udah berulang kali dicoba tapi masih gagal, pastilah udah tahu gitu. Oh, oke, aku salahnya di sini. Aku salahnya di sini. Kalau misalnya nggak tahu juga, that's probably not your passion. Mungkin itu bukan passion kalian dan kalian harus cari hal lain yang mungkin kalian suka dan mungkin kalian minat bukan dan passion. Mungkin lebih di situ daripada hal yang udah kalian coba berulang kali tadi. Tapi again, jangan pernah berpikiran untuk mundur. Terus coba hal baru, hal lain, atau coba hal yang sama yang ingin kalian lakukan. Mungkin kalian benar-benar suka itu tapi gagal terus. Just try, keep doing it. We can do it. Positif dan bukan negatif, just do it. You know what I mean? Yes, kita Just do it. semua boleh buat. Nasihat Just do it for you. Next question. Bang Vicky, kalau gabut pernah nonton anime nggak? Kalau pernah, sebutin beberapa nama animenya. Kalau gabut aku nonton anime, enggak juga sih. Kalau gabut ya main game atau belajar bahasa atau nonton film. Kalau anime aku cuma nonton sekali seminggu karena keluarnya sekali seminggu. Yaitu adalah Boruto. Kenapa aku nonton Boruto? Karena ada Naruto-nya. Karena aku dulu udah nonton Naruto dan sekarang ada Boruto, ya udah. Nasib tidak tengok One Piece. Dulu pernah juga nonton One Punch Man. Rekomendasi dari abang aku. You're my bro. If you're watching this, thank you so much.
One Punch Man was really good. One Punch Man Next aku question. juga lihat. Oh, ini bukan pertanyaan, tapi kayak channel yang bagus bisa menguasai berbagai bahasa. Teruskan anak muda. Yo, thank you banget dari Fitri Ayu. Thank you so much. Mantap. Seberapa Yes. lucunya Wolfin kucingnya Kak Vicky? VJ Gaming bertanya. Sama kayak ownernya. Aduh. Oke. Momen apa yang Bang Vicky nggak bisa lupain sampai saat ini? Oke. Every time someone asking me this question, yang pertama, the first thing that come up to my mind is, itu dulu aku lupa SMP atau masih SD kelas 6, aku lupa. Yang jelas aku pergi ke rumahnya kakek dari mamaku, dan aku, abangku dan sepupu aku, kita itu kayak jalan-jalan berpetualang. Nah, nggak berpetualang juga sih. Ya something like that gitu, jalan-jalan di hutan-hutan gitu lah pokoknya. Di sana itu banyak banget cliff itu tebing. Sampai lupa sudah guys di Nah, Indonesia. sepupu aku dia itu tinggal di sana, dan dia itu sering banget udah main-main, jadi kayak manjat tebing gitu-gitu. Jadi tebingnya itu sekitar tingginya lumayan tinggi, 7 atau 8 meter gitu. Kita habis berenang di sungai, tapi guys, sungai airnya jernih banget lah pokoknya. Oke, udah selesai itu kita mau pulang nih. Nah, dia itu udah biasa naik tebing itu. Dia tuh tebingnya itu agak curam juga, cuman ada pijakan kakinya, kayak udah dibuat pijakan kaki buat sampai ke atas gitu. Nah, oke, naik semuanya. Nah, aku tuh yang terakhir. Maybe mungkin pijakannya itu udah agak udah agak mau roboh gitu. Jadi pas aku terakhir, pas udah di atas mau naik lagi, akhirnya pijakannya runtuh, aku jatuh tapi kayak masih di tebingnya gitu. Jadi kayak gini, jatuh sampai bawah. Pas aku jatuh itu punggung belakangnya duluan, jadi kayak gitu, jatuh, dan aku benar nggak bisa ngomong selama 1 menit. Aku kira aku udah mau mati, tapi alhamdulillah aku masih hidup sampai sekarang, and I'm completely fine. Bang, aku pengen langgeng terus jadi. Aku pengen langgeng sampai jadian. Terus nih, aku pengen langgeng sampai jadian. Ntar dulu nih. Bukannya jadian dulu baru langgeng terus nikah. Tapi udahlah ya. Aku pengen langgeng sampai jadian terus nikah gitu sama cewek luar yang kenal dari Ome TV. Apa Bang Vicky juga pernah mikir kayak gitu juga? Nah, aku nggak pernah sih mikir kayak Ome TV buat cari jodoh, nggak pernah sih. Tapi kayak aku pernah kepikiran gini, gimana ya kalau seandainya salah satu orang yang aku temuin dari Ome TV bener-bener jadi jodohku. Man, that's crazy. Gitu gila sih. Kayak dunia maya sekarang bisa dapat jodoh online. Yo, that's crazy. Nah, bisa aja. Tapi ya gitu deh. Iya benar. Bang Vicky mau nanya, udah punya pacar belum? Soalnya sama juga. Belum. Sekarang tinggal di daerah mana? Sekarang itu tinggal di Jakarta Selatan. Makanan favorit, itu banyak juga sih ditanyain makanan favorit. Makanan favorit aku itu adalah semua makanan. Bang Vicky kalau disuruh milih tim manis apa asin? Asin aja deh karena aku udah manis. Bang Vicky, kalau misalnya marah, apakah banting atau lempar gelas piring? Enggak, tapi aku lempar kacamata. Oke, ya. Jujur Bang, suka banget kalau ketemu orang kayak apa di Ome TV. Aku suka banget kalau ketemu orang di Ome TV itu yang aktif gitu, positive energy gitu loh. Jadi kayak senyum, nanya-nanya balik. Dia pun interest buat ngomong sama aku. Itu aku udah suka banget. Bang, lu kok nggak masuk Rewind Indonesia? Nggak diundang. Nggak diundang. Aduh. Iya, nggak diundang. Ya benar juga. Pernah pacaran nggak Bang Vicky? Kalau pernah sebutin mantan terindah abang. Waduh. Ya, aku pernah pacaran dulu pas SMA 3 kali. Nama mantan terindahnya adalah itulah pokoknya. Cita-cita abang sebenarnya nggak banyak-banyak, yang penting jadi orang kaya, bisa ngebagiin kedua orang tua, bisa dapat istri yang baik, sayang keluarga, soleha, terus juga bisa berguna bagi nusa dan bangsa. Nice, dia ini jawabannya. Katanya mau ke guys. Spanyol untuk kuliah. Kapan nih belajar sambil konten seperti dalam kurung Jerome? Yap, tapi kondisinya belum memungkinkan. Rencana Mas Vicky Feke punya istri berapa? Punya berapa? 1. What the heck? Ada rencana buat main film nggak? Atau pernah ditawarin main film atau series gitu? Ya sudah pernah. Cuman di filmnya itu aku jadi seseorang, terus dia bakal menyelamatkan seorang cewek, terus bakal menikah, dan itu pasti setidaknya ada adegan
peluk-pelukan atau gimana Apa, and I guys? don't want that. Bang, gue ikutin lo job. dari akhir Desember yang 2020 udah sampai gini. Hari belum pernah komen gue ditanggepin, entah di ya elah ini kan ditanggepin gimana sih Fahri Fajri. Apakah Vicky punya pacar sekarang? Nggak punya ya. Cara yakin sama diri sendiri gimana ya Bang? Jangan overthink dengan diri sendiri. Jangan underestimate diri sendiri. Yes, I did that before. Kayak aku juga gitu dulu. Kayak aku tuh pun nggak percaya sama diri aku sendiri. Aku bener-bener underestimate diri sendiri. And that's not good. Bener-bener itu nggak bagus. Pokoknya gini, kalian coba dulu lakuin. Karena di diri kalian itu lebih dari yang kalian kira. Itu sih yang aku pelajarin. Diri kita itu lebih daripada yang kita kira. So, jangan underestimate sama diri sendiri. Tapi nggak boleh juga sombong, oke? Benar. Iya benar. Suka dukanya punya teman beda negara. Terus hal aneh yang pernah dialami apa? Sukanya kita bisa lebih mengenal culture, kita bisa belajar bahasa mereka. Dukanya apa? Jam yang berbeda, jadi kayak susah banget buat cari waktu yang pas buat komunikasi. Gak adakah Ya, solusi benar. atau statement untuk memperbaiki opini publik untuk Diana Kazakhstan? Ya kalau menurut aku udah lah ya. Diana aku yakin sih dia maksudnya ya orang baik juga. Mungkin sebelum kemarin itu dia kaget juga tiba-tiba kayak punya banyak followers. Aku nggak tahu sih, aku benar-benar nggak tahu. Itu kemungkinan. Aku nggak tahu. Tapi itu aku yakin dia orang baik kok. Ya udahlah, maksudnya jangan dihujat-hujat lah. Masa masih ada yang hujat sih sampai sekarang? Udah lah, guys. Come on, be nice. Thank you. Bang Vicky anak keberapa? Ketiga, terus punya saudara berapa? 5. 5 termasuk aku. Abang nanti nikahnya sama orang bule atau orang Indo? Hehe, udah banyak banget yang nanya. Mana aja lah, aku pengen kok siapa aja. Sama kamu juga boleh. Mau nanya kenapa netizen Indo barbar banget? Barbar. Gak tahu tuh. Wait, my voice cracked. Nggak tahu tuh, aku juga nggak tahu. Apakah Anda memahami bahasa pemrograman? Yes, I understand a little bit karena aku dulu kan kuliahnya di bahasa pemrograman. Vicky nggak ada niatan buat bikin body sedikit lebih kekar biar kelihatan macho. Aku udah beli kayak barbel gitu dan ya lumayan lah ya. Ya lumayan lah ya, baru-baru juga sih. Apa barang termahal yang pernah lo beli Vicky selama jadi YouTuber terkenal? Alhamdulillah udah bisa beli rumah. Gaji sebulan berapa Bang Vicky? Hehe. Apa ya? Alhamdulillah bisa buat makan, bisa buat nyenengin orang tua, bisa buat bantu sesama, bisa buat Mantap, beli rumah lagi. Bang, dia Bisa apa kabar Bang? Lama nggak collab. Yep, I hope she's doing fine. Apakah Bang main game? Kalau main game apa? Dota 2. Yang main game langsung aja tulis ID-nya di bawah, kita main bareng. Wah. Penghasilan dari YouTube full 100% masuk kantong pribadi atau ada setoran? Of course ada setoran. Kemana? Ke orang tua aku, ke adik-adikku. Spread, jangan dimakan sendiri, nggak enak soalnya. Harus dibagi-bagi. Nice. Apalagi sama keluarga yang paling dekat. Very nice. Pernah malas konten nggak kau? Ya pernah, sering banget. Karena apa? Karena orang-orang di Ome TV yang buat aku males. Karena banyak yang, ya udah tau lah ya, aku udah sering juga ngomong. Tapi kalau misalnya buat yang kayak gini, it's seru juga sebenarnya. Oke, that's pretty much it. Pertanyaan-pertanyaannya, thank you banget yang udah nanya. Sudah habis ya. Yang udah nanya lucu-lucuan. Ya, buat intermezzo aja sih, biar nggak terlalu serius. Itu sih banyak banget yang nanya apa tadi pertama, kapan nikah, mau nikah sama orang Indo, kapan keluar negeri, makanan kesukaan apa. Banyak juga yang nanyain si Diana sampai sekarang. Ya mudah-mudahan dia baik-baik aja sih dan sehat selalu. Diana, if you're watching this, stay healthy, okay? That's it for the video. Bagus. Thank you guys for Positif. watching. See you guys next time. Peace. Wow. Tidak kerasaan sebenarnya dia punya Q&A vlog nih selama Karena 17 menit. Penceritaannya itu sangat bagus guys. Yes. Dia menjawab dengan baik ya semua soalan itu. Ya walaupun ada beberapa krisis tapi dia coba untuk keep positif dengan Iya, jawaban-jawabannya. Wah ini nggak perlu dibahas ini. Karena semua udah terjawab ya guys. Yes. Cuma yang aku suka dia ini humble banget lah. Yes, sangat humble. Ya, sangat merendah diri dan juga dia itu yang paling penting sekali banyak pengajarannya di sini ya. Yang dia suka berbagi ya. Yang paling banyak berbagi itu kepada keluarga sendiri dahulu. Ya. Yes, Nah, itu sesuatu yang paling penting lah yang kita Iya, perlu benar-benar. terapkan. Ya, dan juga apa yang dia ada itu bukan semuanya dia ambil ya. Dia bagi-bagi, dia bagi kepada teman-teman, kepada
orang-orang juga, gitulah. Maksudnya itu dia bersedekah lah, karena itu memberi keberkatan lagi ya dalam karirnya sebenarnya. Itu yang paling bagus ya guys. Dan juga pertanyaan-pertanyaan kayak gini ini adalah pertanyaan yang sangat kita tunggu-tunggu juga ya. Karena selama ini kita nggak tahu apa yang ada dengan Vicky Naki ini ya. Dia terkenalnya di Omi TV tapi kita nggak tahu secara keseluruhannya. Nah di sini kita udah tahu apabila ada question and answer ini. Nah alhamdulillah kita udah tahu. Nah karena kita ini peminatnya ya kan. So that is a good answer from him lah gitu. Yes, dia sangat positif. Lepas itu dia bagi kata-kata yang positif untuk kita semua juga, untuk orang-orang yang down dengan diri sendiri ataupun self confident itu beberapa pengajaran yang diceritakan di dalam video ini. Mantap Vicky Naki. Semoga salut juga. Sukses. Yes. So begitu saja Pak Cik. Dan kami sendiri pun sebenarnya terinspirasi. Iya benar. Daripada perbahasan dia tuh. Memang macam wow, ini membuatkan kita ingin belajar. Benar. Wah, this is a good sesuatu yang memberi wawasan juga ya pada kita. Yes, thank you Sangat very much. Dan bermanfaat. Ya, thank you so much Vicky Naki ya. Semoga terus sukses dan juga teruskan konten dan juga kreatif. Ya benar. So begitu saja Pak Cik. Yes, itu sepada kami berdua. Sekiranya korang ada sebarang video untuk reaksi, just comment down below dan insyaallah kami akan coba yang terbaik untuk merealisasikan video-video yang dikirimkan. Ya benar. So begitu saja video kita untuk kita kali ini ya. Terima kasih yang udah nonton bareng video ini sehingga habis. See you for the next video. Assalamualaikum. Bye.